Selamat siang, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait bangunan dan tata ruang sediaan semi-solid. Kelompok 5 sendiri terdiri dari Michelle Naomi Tosani, NIM 21, Benedicta Fesinta, NIM 22, Juvita Lisualo, NIM 23, Debbie Kristiananda, NIM 24, dan Luciana, NIM 25. Bangunan dan ruangan. Produk semi-solid seperti krim dan salep hendaklah diproduksi sedemikian rupa agar terlindung dari pencemaran mikroba dan pencemaran lain. Penggunaan sistem tertutup digunakan untuk produksi dan transfer sangat dianjurkan. Kemudian, area produksi di mana produk atau wadah bersih tanpa tutup terpapar ke lingkungan hendaklah diberi ventilasi yang efektif dengan udara yang disaring. Selanjutnya, tangki, wadah, pipa, dan pompa yang digunakan hendaklah didesain dan dipasang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembersihan dan bila perlu disanitasi. Demikian pula dengan desain peralatan hendaklah diperhatikan. Selanjutnya, penyiapan dan pengisian salep, krim, suspensi, dan emulsi pada umumnya hendaklah dilakukan di lingkungan kelas C sebelum disterilisasi akhir. Kemudian sistem tertutup adalah suatu sistem di mana produk hampir tidak terpapar ke lingkungan selama proses dan sedikit sekali melibatkan operator. Materi tersebut disitasi dari BPOM RI 2006 dan BPOM 2013. Selanjutnya, mengenai peralatan dan sistem air. Peralatan dari bahan baja tahan karat bermutu tinggi cenderung dipilih dibandingkan dengan peralatan kaca, di mana penggunaan peralatan dari kaca sedapat mungkin untuk dihindarkan. Baja tahan karat bermutu tinggi merupakan bahan pilihan untuk bagian peralatan yang bersentuhan dengan produk. Kemudian, tiap pipa transfer hendaklah diberi penandaan yang jelas dengan mencantumkan identitas produk. Selanjutnya, karena sifat alamiah produk, maka untuk melindungi produk terhadap pencemaran mikroba, dianjurkan agar semua alat yang berhubungan langsung dengan produk didisinfeksi lebih dahulu sebelum dipakai. Misalnya dengan etanol 70%, isopropanol, atau hidrogen peroksida 3%. Kemudian untuk kualitas kimia dan mikrobiologi air yang digunakan, hendaklah ditetapkan dan selalu dipantau. Perawatan sistem air hendaklah diperhatikan untuk menghindari perkembangbiakan mikroba, dan sanitasi secara kimiawi pada sistem air hendaklah diikuti pembilasan yang prosedurnya telah divalidasi agar sisa bahan sanitasi dapat dihilangkan secara efektif. Air yang digunakan untuk produksi hendaklah memenuhi persyaratan minimal kualitas air murni atau purified water. Selanjutnya, berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bangunan dan tata ruang untuk sediaan semi-solid. Perhatian hendaklah diberikan pada transfer bahan melalui pipa untuk memastikan bahan tersebut ditransfer ke tujuan yang benar. Bahan yang mungkin melepaskan serat atau cemaran lain seperti kardus atau palet kayu hendaklah tidak dimasukkan ke dalam area di mana produk atau wadah bersih terpapar ke lingkungan. Apabila jaringan pipa digunakan untuk mengalirkan bahan awal atau produk bahan, hendaklah diperhatikan agar sistem tersebut mudah dibersihkan. Jaringan pipa hendaklah didesain dan dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dibongkar dan dibersihkan. Selanjutnya, merupakan contoh tata ruang untuk semi-solid, di mana yang sebelah kiri merupakan tata ruang kualitatif dan yang sebelah kanan merupakan gambar tata ruang kuantitatif, di mana pada bangunan semi-solid memiliki beberapa area. Yang pertama ada raw material storage area, kemudian ada manufacturing area, yang ketiga ada filling area, yang keempat ada packaging and labeling area, dan yang terakhir ada final product storage area, di mana area-area ini memiliki luasan tertentu
Misalnya, untuk manufacturing area memiliki luas 40,8 meter persegi, dan dalam ruangan-ruangan tersebut juga memiliki luasan area alat untuk masing-masing ruangan dan masing-masing alat. Misalnya, untuk manufacturing area memiliki area tersendiri untuk alat mixer, di mana luasan areanya 6,28 kali 6,5 meter, seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya, ada tekanan udara dalam ruangan. Prinsip perbedaan tekanan udara pada sediaan semi-solid adalah dirty corridor, di mana tekanan udara ruang proses lebih tinggi dibandingkan dengan koridor. Dengan tekanan udara lebih tinggi di dalam ruang proses, maka kemungkinan masuknya kotoran ke ruang proses akan kecil. Kenapa demikian? Karena sediaan semi-solid produknya cenderung basah, di mana karakter basah ini lebih rentan terkena kotoran, sehingga perlindungan dibuat bagaimana kotoran tidak masuk ke ruang proses. Pada denah di atas, dapat terlihat tekanan ruang proses pencampuran lebih tinggi dibandingkan dengan koridor. Dengan sistem ini, kotoran dari koridor tidak akan masuk dan mencemari produk. Kotoran juga tidak bisa masuk dari koridor ke ruang pengisian. Pada FAQ CPOB halaman kedua juga dijelaskan seperti ini. Dalam FAQ menggunakan istilah koridor positif atau clean corridor dan koridor negatif atau dirty corridor. Berikut adalah daftar pustaka yang kami acu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.